Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan up to date seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Jane Almira yang perankan seorang hacker dalam film Adagio. Model Jane Almira terus membuktikan diri di dunia akting. Dengan menerima tawaran film di Adagium karya sutradara Rizal Mantovawi ini, Jihane Almira didapuk menjadi seorang hacker cantik bernama Alenda yang harus menjalani kehidupan penuh dengan konflik sampai menyeret dirinya ke permasalahan negara. Wanita berusia 22 tahun ini beruntung mendapatkan peran Alenda karena kepribadiannya tak jauh dengan dirinya sendiri. Sehingga Putri Indonesia Jawa Tengah tahun 2020 ini tidak sulit mendalami peran hacker cantik bernama Alenda. Putri Pariwisata 2020 ini mengaku sangat jatuh cinta dengan naskah yang tertera dalam film Adagium karena mengangkat rasa nasionalisme seseorang. Berikut wawancara dengan Jihane Almira. Kan kita kan beda-beda nih perannya. Dia hacker, dia tentara, walaupun ya, gua seniman gitu. Jadi kita selesainya lu duluan kan? Dia duluan, selesai duluan, aku kedua. Karena dia tentara kan harus yang jingkrak-jingkrak kan, gitu kayak tentara. Jadi dia selesai paling terakhir guys, kasihan. Mulai paling duluan, selesai paling akhir, nggak apa-apa. Enggak dong, mulai gua duluan. Bukan dia. Enggak, Dewan aku lah. Oh iya. Cilandak. Oh iya. Keren Keren banget. banget. Nah, biar gua agak sedikit gimana ya. Oh jadi emang beda-beda berarti ya selesainya. Beda-beda. Tapi kalau lokasi syutingnya sendiri tuh di mana? Jabodetabek dan Bogor. Tapi kalau lokasi paling keren di Pik. Pik Oh ya. keren banget. Oh itu ada adegan. Cuma kita ada ya di Big ya? Gua nggak dulu. Oh itu pas Yang callingannya jam berapa? Syaf? jam 2 pagi. Jam 2 pagi 3 callingan. pagi. Oh iya. Kelar syuting jam 1, callingan jam 2. Kemarin jam berapa itu? Kemarin sempat karena kan harus moving kan gitu. Jadi callingan jam 2 pagi. Itu kelar sore ya? Oh, no, kelar jam 8 atau jam 9 pagi terus moving lagi ke lokasi lain. Kelarnya malam. Kalau Tapi kalian aslinya introvert, lumayan introvert. Jadi bukan lumayan, udah introvert banget. introvert banget. Oke, fine. Ngomong. Introvert banget. Jadi dia lebih bicaranya karena emang dia ngomongnya nggak sama manusia, dia ngomongnya sama binatang. Di ujung tuh ngomongnya sama binatang. Dia kenapa nggak ngobrol sama kita aja? Kenapa ngobrolnya sama binatang? Akhirnya itu jadi bahan buat kita ngebully Asyaf. Entah sugar glider kita ambil atau kayak buang deh gitu. Jangan gitu. Kalau Pange ternyata emang anaknya super hyper gitu ya. Jadi rame gitu. Kalau pas nggak ada Pange tuh berasa kayak sepi gitu, terus kayak aduh nggak ada yang teriak-teriak di telinga gitu Nggak kan. teriak-teriak di telinga lah. Iya, Itu kasihan lah telinga orang. Ya lu dari jauh tapi berasanya tuh di sebelah telinga tau gak lo? Iya. Jadi kayak berasa hampa gitu kalau nggak ada Pange. Gue pengen teriak-teriak sebenarnya di sini, cuman gue nggak enak sama kalian lah. Tadi udah, Aduh. kasihan. Ada fun fact lain gak nih kak? Ke fun fact lain apa ya? Kok lo tahu sih Iya, apa? iya. Apa sih fun fact lain? Kan gue udah ngasih gantian Iya. berdua. Fun fact nggak ada sih gue. Biasa aja. Biasa aja sih. Ya Allah. Bisa sih ya. Padahal gue udah ngangkat temen gue loh, masih Mungkin aja yang lu. selama proses Oh, syuting. ini sih saya sebagai warga sipil dan sebagai bukan orang yang penting gitu kan, nggak masuk ke Menteri Pertahanan sih. Itu suatu kehormatan sih saya. Gitu. Itu kayak kan kita dikasih lihat apa tuh yang gini-gini tuh Iya, monitor. monitor apanya sih yang bisa baca map gitu loh. Jadi kayak di film-film Marvel gitu lah guys. Pokoknya keren banget dah. Kalian nonton aja pokoknya. Oke, Asyaf. Ya gitulah udah. Ayo di kok gitu sih lo. Tuh kan sobat grid kalian bisa lihat karakternya. Gak jauh beda kayak di film maksudnya. Ya begitulah, betul-betul sama dua-duanya sama. Sama ya.
Oke. Ini viralin nih, yang itu. Oke. Ini apa alasan kakak-kakak ngambil project film Adagium? Karena kan emang di baliknya juga ceritanya tentang nasionalisme gitu kan. Jadi apa alasannya akhirnya ngambil nih project film Adagium? Kalau dari saya, dari hati yang paling dalam pas saya baca, ada Indonesianya. Passion aku dari awal dan sebelum aku menjabat ataupun ikut Putri Indonesia, memang sudah di alirannya pun dan industrinya udah di film gitu kan. Dapat chance-nya ya nunggu apa lagi? Udah ini yang di depan mata ambil. Iya. Jadi lu selalu berhubungan dengan Indonesia ya? Dari dulu ya? Berita selanjutnya, dilarikan ke rumah sakit, Judika alami cedera sobek di pelipis matanya. Penyanyi Judika alami cedera saat bermain sepak bola bersama dengan selebritis FC di lapangan Senayan pada Senin 23 Januari 2023. Ia mengaku kali ini pertama dirinya mengalami cedera yang serius hingga untuk dilarikan ke rumah sakit karena mendapatkan jahitan di bagian pelipis matanya. Judika mengaku tak panik meski di kepala dan tangannya dipenuhi darah. Ia hanya bingung harus ditutupi dengan apa lukanya ini. Karena dirinya harus live jadi juri Indonesian Idol dan kendati demikian, itu tak membuat Judika kapok. Karena menurutnya, cedera ini merupakan hal yang biasa dalam permainan sepak bola. Berikut wawancara dengan Judika. Abangku cedera kenapa? Ini yang pertama kali atau gimana? Pertama. Aku harus jahit dulu kita. Enggak itu kenapa Kok bisa? Tadi Tabrakan sama siapa nih? tabrakan biasa sama lawan. Bolanya 50-50. Jadi aku bola di atas aku sundul, kepala dia tinggi, kepalanya juga nyundul pelipisku jadi ini robek di iya karena dalam. Takut dalam ya. Emang dalam. Abang, udah berapa lama kan main bola udah lama nih, tapi baru kejadian seperti ini langsung panik, kaget, Aku shock. nggak panik sih nggak, cuman karena aku harus live di Idol kan jadi lagi bingung nih matanya mau di gimanain, harus dijahit terus. Paling nyari kacamata ntar. Terus kalau mau persiapan konser juga nih sama Westlife itu mana tuh Bang? Ya nanti kita lihat aja nanti. Tapi nggak trauma kan Bang? Maksudnya dengan kejadian kayak gini biasa ya? Main bola akan ada aja kayak gini. Mana yang jelas ya. Ngerasain apa nih? Pening, pusing ya. Banyak keluar darah berarti. Ini masih darah semua. Allah Akbar. Kalau lutut sendiri? Tuh. Banyak banget. Berita selanjutnya, pertama kali jalani operasi sesar, Indri Giana, istri dari Ustadz Riza Muhammad, mengaku sempat panik dan juga stres. Ustadz Riza Muhammad dan juga Indri Giana baru saja dikaruniai bayi kembar pada Minggu 22 Januari 2023. Indri Giana melahirkan anak kembar laki-laki melalui operasi sesar usai menjalani program bayi tabung. Bayi lucu tersebut pun diberi nama Ali Muhammad Arsya dan Alif Muhammad Arsya. Banyak pengalaman baru yang dirasakan Indri Giana. Terlebih ini merupakan pertama kalinya ia menjalani operasi sesar. Kendati demikian, Indri bersyukur bisa menjalani proses tersebut dengan lancar usai penantian anak laki-laki selama 8 tahun pernikahannya. Bahkan Ustadz Riza bercerita bahwa bobot dan tinggi buah hatinya justru tidak seperti bayi kembar pada umumnya. Diketahui Ustadz Riza dan Indri menikah pada 14 Maret 2014 silam. Berikut wawancara dengan Ustadz Riza dan juga Indri Giana. Cepat dikeluarkan. Alhamdulillah pas sudah operasi ya. Gimana perasaanmu sudah operasi? Nangis dulu di tempat ganti baju. Iya. Karena mungkin saya terlalu banyak searching kali ya. Itu kekurangannya itu. Katanya kalau ibu melahirkan lagi hamil itu jangan suka searching deh, nanti bakalan stres gitu. Ternyata iya benar juga gitu, karena nanti akan berpengaruh sama kita menghadapi operasi gitu. Tapi
Menurut aku sih ya wajar aja ya, karena itu pengalaman baru. Biasanya lahiran normal, terus lahiran sesar yang perut harus dibelah 7 gitu kan. Ya pikiran pasti kacau. Tapi ada yang unik lah teman-teman. Biasanya kan masuk orang operasi itu dokternya diem. Emang pernah operasi? Nah, biasanya kalau nonton di TV kan gitu diem. Tapi pas masuk orang operasi kemarin, enggak ya dok, santai itu ngobrol-ngobrol biasa, cerita-cerita biasa, kayak nggak ada operasi gitu. Antar dokter, gimana kemarin? Dalam hati pribadi. Memang begini ngobrol ya di ruang operasi, kok nggak ada suasana tegang? Atau memang itu salah satu tips biar tidak menciptakan ketegangan pada kami? Karena dokter juga ngobrol biasa aja. Kalau nanti Bu Indri, santai ya, nggak sakit kok, paling seperti digoncang-goncang aja, nah gitu kan. Jadi support itu yang betul-betul bikin istri lebih tenang. Lebih-lebih yang lebih menenangkan itu karena ada suaminya di sisinya, gitu ya. Jadi saya harus cancel pekerjaan karena kemarin saya berada di Pulau Sebatik, pulau terpencil yang di Kaltara, harus 2 speedboat ke sana karena memang sudah emergency harus pulang, saya mesti pulang. Tiba malam, besok paginya sudah masuk ruang operasi sesar. Ustaz bisa jelas nama dari baby dan ukuran berat badan mereka masing-masing apa? Kalau ukuran berat memang rata-rata bayi kami itu tidak seperti bayi kembar pada umumnya, ya dok ya. Dokter Anggi, ini biasanya bayi kembar itu rata-rata kalau tidak prematur di bawah 3. Nah kita ini yang Alif itu 3,3, yang Ali 3,2. Jadi memang seperti 2 bayi normal yang berada di rahim istri. Kebayang gak sih dengan normal bayi yang betul-betul beratnya bagus? Jadi 2. baru 36 minggu. Kalau kita pertahankan sampai 30 bisa lebih. Nah secara berat itu bagus ya dokter Anggi ya. Nah, jadi nggak masalah. Jadi secara berat Masya Allah bagus. Kemudian nama memang jauh-jauh sebelumnya sudah dipersiapkan. Ada kejadian yang amazing. Makanya tidak ada yang bisa melawan kun fayakun Allah ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Sesuatu yang gaib itu harus melibatkan Allah. Setiap keputusan di mana Allah berperan di dalamnya itu harus melibatkan Allah. Jadi kita ada 8 embrio teman-teman. Tumben ya dok, biasanya sedikit ya. Kalau mau proses bayi tabung kita ada 8 embrio. 4 embrio itu PGTA karena kami ingin anak cowok betul-betul dipisah. Namun ada 3 cowok mozaik ya dok ya. Tinggi. Jadi nggak bagus untuk ditanamkan, resikonya akan keguguran. Sedih sih. Yang berhasil cewek. Cewek lagi. Enggak deh lagi. Dok, itu jangan ditanam dulu. Yang cewek disimpan aja dulu buat tabungan kami berdua. Masih ada 4 lagi teman-teman. Terus 4 lagi gimana? PGTA. Enggak deh. Nggak usah PGTA. Ketika dimasukkan ke dalam rahim, itu betul-betul kuasanya Allah. Karena memang proses itu sudah diceritakan oleh Al-Quran kan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kalian tercipta dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dari tanah diproses menjadi nutfah, sperma yang disimpan di rahim yang kokoh. Fa khalaqnan nutfata 'alaqah. Dari sperma akan menjadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Berita selanjutnya, Ferry Maryadi hobi motoran bareng diprediksi Deswita kecipratan rezeki ini. Deswita Maharani mendukung hobi sang suami, Ferry Maryadi yang gemar motoran dengan diprediksi. Pasalnya, menurut Deswita Maharani, lantaran hobi Ferry Maryadi ini menghasilkan keuntungan. Bahkan, Deswita Maharani kerap menyuruh Ferry Maryadi dan para diprediksi untuk touring demi menghasilkan cuan. Selain itu, Deswita juga merasakan dampak positif selain dari hobi sang suami bersama dengan diprediksi. Deswita menjadi akrab dengan para istri dengan anggota diprediksi. Berikut wawancara dengan Deswita Maharani dan Ferry Maryadi.
Nah, ya kan? Yuk, munduran yuk dikit. Udah lama-lama ya mau makan. Kasihan kita belum makan. Oke, let's go. Ya, roll. Oke, Kang Ferry, sedikit update. Kan sering banget motoran nih ya. Ada ini nggak sih dari istri kekhawatiran gitu? Nggak tahu, nggak pernah. Maksudnya kekhawatiran dalam hal Kekhawatiran apa apa nih? ini? Khawatir apa misalnya? Khawatir kecelakaan. Iya, mungkin gitu. Kecelakaan. Ya, tapi kayaknya sih nggak pernah diungkapin sih, tapi mudah-mudahan sih nggak ada lah. Dia sudah percaya lah dengan saya. Kalau khawatir tentang keselamatan sih mungkin lebih memang khawatir sih ya, karena kan ya kita nggak pernah Mas tahu. ratingnya kebuka tuh. Bener kan? Dia segede gitu ya. Jadi gini, kalau khawatir tentang keselamatan iya pasti, tapi aku percaya bahwa sebelum dia berangkat touring itu pasti ada persiapan-persiapan yang dia lakukan gitu. Dan memang tipikalnya memang orangnya penuh dengan persiapan gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke ngingetin, hati-hati ya yang, apalagi kalau hujan, kalau gelap, kadang kita nggak tahu medannya seperti apa yang kayak gitu. Oke, selain motoran mungkin Kang Ferry hobinya apa sih? Hobinya motoran, gak punya hobi yang lain. Hobinya hanya motoran. Paling berenang. Ya kalau itu kayaknya bukan, itu lebih ke rutinitas ya. Kalau olahraga kayak gitu itu adalah rutinitas. Tapi kalau menurut aku dia orang yang sangat konsisten. Dari dulu hobinya motoran. Motornya adalah motor-motor antik, bukan motor-motor yang kayak zaman sekarang yang tinggal starter terus jalan, bukan yang gitu. Dan dari dulu sampai sekarang ya begitu hobinya. Tapi terkadang ingin ikut nggak pada sih Pak? Kenapa? Coba tanya aku pernah pengen ikut nggak kalau gitu? Rewel pernah pengen ikut Enggak, gitu? kalau sampai rewel sih enggak, cuma kalau cuma nyeletuk-nyeletuk ikut dong. Kalau dalam nggak pernah aku dengerin. Gas aja. Kalau dalam kota, tapi kalau di Kalau dalam kota kayaknya motoran nggak pernah. iya. Karena gini loh, biasanya kalau aku ikut pengen touring itu sama dia bukan karena pengen ikut sama dia, tapi karena tahu dia touringnya sama siapa, misalnya sama teman-teman yang teman-teman aku juga gitu. Nah itu pengen ikutnya lebih kayak gitu. Tapi kalau komunitasnya yang aku nggak kenal, aku nggak ikut. Apalagi kalau dia mau motoran sama prediksi, kita kayak nggak kayak gitu. Berita selanjutnya, dianggap pelin-pelan gugat cerai Putra Siregar tetapi ingin rujuk kembali. Septia Yatri pikirkan masa depan anaknya. Septia Yatri Opani disebut pelin-pelan karena menggugat cerai suaminya Putra Siregar, namun memberikan peluang untuk rujuk. Gugatan cerai Septia Yatri pada Putra Siregar ini sudah dilayangkan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur sejak 29 Desember 2022 lalu. Meski menggugat cerai Putra Siregar, sampai saat ini Septia Yatri rupanya masih membuka peluang untuk rujuk. Karena sikapnya yang demikian, Septia Yatri dianggap pelin-pelan oleh netizen. Mengenai hal itu, kuasa hukum Septia Yatri Pratama Indra Saputra mengungkapkan alasan kliennya yang masih mengharapkan rumah tangganya dengan Putra Siregar tetap utuh. Dikatakan pertama, Septia Yatri ingin membuktikan pernyataan Putra Siregar beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa ingin mempertahankan rumah tangganya. Selain itu, alasan yang kedua adalah mengenai anak-anaknya yang sudah menjadi korban atas perceraian orang tuanya. Berikut wawancara dengan Putra Siregar dan juga Septi. Jadi lebih baik aku keluar. Oke, Mas. Antriannya udah mau mulai. Oke, makasih. Jadi kita lanjut ya. Kabel. Awas belakang. Awas. Yuk, buka jalan. Jadi kalau mau anunya masih sisa. Jadi paling kalau saya dari foto pertama kayak normal. Gitu. Tapi jangan sampai harkat martabat saya sebagai kepala rumah tangga gitu. Tapi saya nggak mau juga
jadi di bawah kendali istri lah. Manapun saya laki-laki gitu. Tapi apa ya? Imam gitu. Nah, itu yang paling terpenting sih. Jadi syariat harus tegakkan. Selepas mungkin saya digugat gitu. Sebelum ini memang belum ada obrolan intensif dengan Enggak, sama sekali enggak gitu. Iya, gitu. Memang komunikasinya sih, memang kunci sukses dalam hubungan kan komunikasi ya. Memang komunikasi kita sih yang harus diperbaiki lah. Gitu, karena memang kesibukan saya juga dan sebagainya. Pi, di media apakah benar ada orang ketiga, Pi? Nah, sebab JP gimana nih, Pi? Ya itu dia Mas, makanya ini kan saya mau datang kemari biar diluruskan, yang harapannya ada mediasi. Saya nggak datang juga, harapannya yaitu bisa dicabutkan gugatannya tanpa harus proses seperti ini gitu. Kalau memang kita mau mempertahankan rumah tangga, mau untuk anak-anak gitu, harapannya saya gitu tadi. yang wartawan nih, mau Iya, dulu. Nanti mau masuk dulu silakan. Iya, takutnya telat. Nanti bisa delik. Mudah-mudahan deh. Kita lihat aja. Pokoknya kunci ini tenang sih. Saya coba tenang. Yang lain juga teman-teman mudah-mudahan doa terbaiknya ya. Doa terbaiknya. Klarifikasi jadi seperti apa, Pi? Tadi belum. Iya Mas, ini kan saya sebagai tergugat harus ngobrol dulu sama Septianya. Saya harus seperti apa, seperti gimana. Gimana pun kan perceraian itu hal yang nggak disukain ya. Gitu. Mudah-mudahan lawyernya juga ya jangan mendukung perceraian lah, apalagi ngajari biar dapat hak asuhana dengan kabur dari rumah. Ini kan gimana pun Septia sekarang masih istri saya loh, belum ketok palu sah bahwa kita bercerai gitu. Nah ini ikhtiar saya, tapi selepas apapun itu ya saya ikut kehendak Allah lah, yang penting saya udah ikhtiar dulu. Kan kita manusia tugasnya ikhtiar. Berarti Bapi dalam arti masih ya boleh masuk dulu ya Mas. Nanti Mas. Oke, Pi, lanjut Pi. Siapa sih motor-motor kampret doang? Eki. Ah, gimana? Baba ikutin ke dalam, Baba. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.